Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baru masuk. Ada yang sarapan? Belum, Pak. Sebelum dimulai, kita presensi dulu ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Devi. Saya. Oke, nggak ada ya. Jadi untuk sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau menunjuk satu orang buat bikin doa. Kira-kira siapa ya? Kamu yang pakai kerah biru. Ayo. Di depan. Bikin doa di depan aja. Di depan. Namanya berakhir. Baik, kamu. Oke, sebelum kita mulai, kita sekarang hari ini akan membahas tentang sejarah lahirnya sosiologi. Karena ini kan baru pertemuan pertama, jadi Bapak mau kalian semua belajar dulu nih tentang bagaimana sosiologi itu bisa lahir. Sebelum Bapak yang jelaskan, Bapak mau tunjuk lagi satu orang yang kira-kira bisa menjelaskan apa itu sosiologi menurut diri kalian. Baik. Kamu yang meja kata-kata kasih ada permen ini saya. boleh maju kayak gini. ya. Kalau ada permennya mau di sini maju. Oh, dikasih permen. Ih, gratifikasi. Tepuk tangan dulu dong. Daniel, coba kamu boleh menjelaskan sosiologi menurut Daniel itu seperti apa? Ada sosiologi itu ilmu tentang hubungan di masyarakat. Selain itu, ada lagi tentang hubungan timbal balik di masyarakat. Oke. Karena Daniel udah berani, kita kasih apresiasi buat Daniel. Ada permen. Oke, tadi kan teman-temannya udah menyampaikan tentang sosiologi menurut pemahaman mereka. Sekarang kita belajar dulu nih, bagaimana si sosiologi ini sebagai ilmu bisa lahir ke dunia. Nah, ini ada penjelasan tentang sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang berbagai fenomena berupa masalah sosial dan masyarakat. Nah, kan tadi dari Mas Daniel sama Mbak siapa? Dia menjelaskan tentang sosiologi menurut mereka. Nah, itu sebenarnya udah masuk teman-teman karena penjelasan sosiologi itu adalah ilmu mempelajari tentang fenomena sosial dan masyarakat. Jadi si sosiologi itu belajar tentang bagaimana kita mempelajari fenomena yang ada di dalam masyarakat. Nah, kan pastinya di dalam masyarakat itu banyak fenomena, bahkan di kelas aja kan banyak fenomena. Kayak kalian mungkin sekarang lagi dibantai sama tugas-tugas. Nah, itu bisa dijadikan tuh sebagai fenomena dan masalah sosial. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu sosiologi ini lahir dari kegelisahan para sosiolog yang melihat hal-hal di atas bukan sebagai fenomena biasa. Nah, jadi para sosiolog di zaman dahulu itu mempunyai kegelisahan bahwa fenomena di masyarakat ini bukan masalah biasa gitu, perlu dikaji dengan ilmunya tersendiri. Nah, maka lahirlah si ilmu sosiologi ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum. Ada yang mau tanya? Devi mau nanya, Devi tanya yang tadi. Tanya apa? Devi mau nanya? Ya, kenapa sosiologi pas lahir sosiologi yang gelisah? Ini akan kita bahas. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk Devi. Ini kan, tadi tentang pertanyaan Devi kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ada yang tahu beliau siapa? Ada yang udah belajar? Sujono. Ya, dia adalah Sujono Sutanto. Dia adalah salah satu sosiolog dari Indonesia yang dia fokusnya itu kalau dia bekerja di Fakultas Hukum UI sebagai lektor kepala sosiologi dan hukum adat di Universitas Indonesia. Nah, Bapak ini menjelaskan bahwa masyarakat itu menjadi salah satu apa? Muridnya Dono. Salah satu objek kajian sosiologi. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat terdiri dari beberapa segi, yaitu segi ekonomi, politik, antropologi, dan segi sejarah. Terima kasih. Nah, ini siapa? Bapak. Ada yang tahu Agus Raymond itu siapa? Boleh nama
siapa? Warga biasa dari Prancis. Mas-mas biasa. Mas biasa. Beliau ini yang mencetuskan ibu-ibu masyarakat itu lahir di Prancis gitu ya. Kencang dong. Biar teman-teman ada dengar. Ya, jadi Auguste Comte ini lahir di Prancis, sama kerja di Prancis. Nah, beliau ini yang mencetuskan adanya ilmu sosiologi sebagai ilmu kemasyarakatan. Meskipun beliau itu bukan dari ilmu sosial, kayak gitu sih Pak. Jadi situasi dan kondisi saat revolusi Prancis dan industri. Ada yang mau bertanya sampai sini? Udah jelas? Apa besok ulangan? Kenapa besok ulangan? Lanjut ya. Sosiologi sendiri itu mohon maaf, yang itu Auguste Comte hidup di Prancis di tahun 1798, udah sekitar 100 tahun yang lalu, hingga 1857. Dan dibesarkan setelah revolusi Prancis, dikenal sebagai bapak sosiologi. Nah, maka dari itu si Bapak Comte ini mencetuskan adanya ilmu sosiologi. Selanjutnya yang terakhir, sosiologi itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama empiris. Ada yang tahu nggak empiris itu apa? Menurut kalian deh, empiris itu apa? Empiris. Ada yang tahu? Berdasarkan fakta. Ya betul. Nah jadi kurang lebih empiris itu menyatakan bahwa si sosiologi ini mengkaji atau mengobservasi ilmu yang sebetulnya nyata dan bisa dibuktikan gitu di masyarakat. Bagaimana sih kenapa fenomena itu bisa terjadi? Ada yang bisa ngasih contoh nggak tentang magnetis? Nah, LGBT kan? LGBT itu kalau misalkan dalam hukum agama itu kan memang salah kan, keliru. Tetapi kalau dalam sisi sosiologis kita tidak bisa menilai tindakan atau fenomena penilai sesama jenis itu sebagai tindakan yang tidak benar. Tetapi kita harus mengkaji, menganalisis lebih dalam kenapa sih orang itu bisa menjadi lesbian, menjadi gay, menjadi bisex. Itu kan kita harus mengkaji. Makanya sosiologi itu tidak melihat baik dan buruknya satu masalah, tetapi berusaha menganalisis fenomena yang terjadi. Kayak terorisme. Terorisme juga bisa dipandang sebagai satu, bukan dipandang sebagai keburukan. Nah, terorisme bisa juga dipandang sebagai itu bentuk solidaritas kelompok mereka. Nah, itu uniknya adalah sosiologi. Sosiologi itu non etis dan tidak menghardik gitu, tidak menghardik. Oh, lu salah karena lu gay, lu salah karena lu bencong, lu salah karena lu teroris gitu. Nah, sosiologi itu unik karena kita tidak menghardik satu tindakan itu benar atau salah. Makanya dengan belajar sosiologi kalian harus bisa lebih terbuka kepada fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat, karena semakin kesini fenomenanya makin aneh kan. Oke, sekarang Bapak mau memberi tugas. Jadi kalian bikin 8 kelompok, tapi Bapak cuma bawa 7 kertas. Jadi nanti kalian coba bikin mind map berdasarkan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, silakan kalian membuat mind map sederhana. Mind map sederhana tentang materi sejarah nilai sosiologi. Kalian boleh kalian boleh mencari materinya dari internet ataupun di buku paket. Boleh ya dikerjakan dulu sampai nanti waktu yang ditentukan dari Bapak. Boleh dikerjakan. Tunjukin dong mind map-nya. Sebelum itu Bapak mau menunjuk satu lagi buat kasih kesimpulan, atau mau ada yang volunteer mau maju? Ada permennya? Ya, kita bisa bicarakan itu. Siapa yang mau maju? Devi. Devi boleh mau maju, Devi. Mbak Devi. Ada yang mau maju? Ini aja deh. Mbak siapa namanya? Maju. Tepuk tangan dulu dong. Jadi main ke depan, yang main-mainnya kalian bikin, tolong kalian convert atau ubah ke bentuk PDF untuk kalian minggu depan presentasikan. Jadi ada yang mau ditanya buat tugasnya? Oke. Jadi
Jadi sebelum kita tutup, Bapak mau mengingatkan buat teman-teman jangan lupa makan, jangan lupa belajar materi apa yang Bapak sampaikan hari ini dan pelajari juga materi-materi yang Bapak Ibu sebelumnya sampaikan. Baik, untuk menutup kelas hari ini, Bapak mau minta mas-mas tadi buat memimpin doa dari sana. Mas Luka ya. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa selesai. Bisa, Pak. Wah.